Siapa bilang semua penghafal Al-Quran pasti masuk surga? Ternyata penghafal Al-Quran pun ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapakah mereka itu? Dan seperti apakah ciri-ciri penghafal Al-Quran yang masuk neraka? Mari kita ulas bersama-sama agar kita tidak termasuk salah satu di antara golongan mereka. Penghafal Al-Quran yang tidak ikhlas. Tak bosan-bosannya para ustadz kita memberi nasihat agar tetap menjaga niat karena Allah. Baik itu dalam menghafalkan Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena, salah satu di antara syarat diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali ikhlas karenanya dan mengharapkan wajahnya. Hadis riwayat Nasai. Menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang agung. Namun, apabila niat kita dalam menghafalkan Al-Quran adalah karena ingin disanjung manusia, maka bersiaplah untuk menjadi penghafal Al-Quran yang masuk neraka pertama kali. 2. Penghafal Al-Quran yang tidak mengajarkan Al-Quran. Apabila kita diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah, maka kita wajib menyampaikan dan mengajarkannya kepada orang-orang yang belum diberikan ilmu oleh Allah. Allah Ta'ala melaknat bagi siapa saja yang menyembunyikan ilmu yang dimilikinya. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. 3. Penghafal Al-Quran yang berpaling dari Al-Quran. Ciri penghafal Al-Quran yang masuk neraka adalah penghafal Al-Quran yang berpaling dan melalaikan Al-Quran. Mereka tidak mengambil peringatan dari Al-Quran yang dibacanya, tidak mempelajari makna dan isinya, melupakan hafalannya, tidak memurojaah hafalannya, tidak membacanya, dan juga tidak mengamalkannya. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran sedikitpun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling daripada Al-Quran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. 4. Penghafal Al-Quran yang menginginkan dunia dari Al-Quran. Saat ini memiliki hafalan Al-Quran adalah sesuatu yang menjanjikan. Bagaimana tidak, banyak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang memberikan beasiswa bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Hal ini bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi jangan sampai motivasi kita menghafal Al-Quran adalah untuk urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengan Al-Quran itu sebelum dipelajari oleh kaum yang menginginkan dunia dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan, yaitu, orang yang belajar Al-Quran untuk berbangga diri, orang yang belajar Al-Quran untuk mencari makan, dan orang yang belajar Al-Quran karena Allah Azza wa Jalla. 5. Penghafal Al-Quran yang munafik. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kehancuran umatnya karena akan ada orang munafik yang belajar Al-Quran lalu ia menyimpangkan makna Al-Quran dari makna yang sebenarnya untuk menyesatkan orang lain dan mendebat orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang munafik mempelajari Al-Quran lalu digunakan untuk mendebat orang-orang mukmin. 6. Penghafal Al-Quran dari golongan Khawarij. Khawarij adalah golongan sesat yang berakidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya. Mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Demikianlah ke-6 ciri penghafal Al-Quran yang masuk neraka. Semoga kita tidak menjadi penghafal Al-Quran yang memiliki salah satu atau ke-6 ciri tersebut.